perkembangan MS Exchange Server 2010, yang mana khusus ini telah dihadiri oleh Abil dan juga Kemal Haq pada 19 Januari lalu di Hotel Villa Mandaya. Dan seperti yang ditetapkan dalam Plan Pembangunan Sumber Manusia di PGN, setiap orang yang khusus ke KL apabila kembali ke lepas kursus dikendaki untuk mengadakan sesi sharing seperti inilah supaya bisa berfungsi dengan rekan-rekan yang lain. Jadi tanpa komentar, saya silakan orang penceramah kita untuk meneruskan sesi konsen pada pagi hari ini. Silakan. Selamat pagi, selamat datang hari Jumat kan? Jadi kalau kita punya tajuk hari installing and configuring Microsoft Exchange 2010. So kalau kita udah pada tajuknya pun memang level sedikit lah, tapi kami tidak akan ajar macam mana install dan configure Microsoft. Okay. Kami cuma ajar apa itu Microsoft Exchange. Boleh bahkan? Sebab kalau kita mau ajar itu macam mana menginstall dan configure, kita perlukan ajaran tutorial semua. So kamu pernah belajar apa yang dia mau ajar nih? Jadi bukan lagi info sharing, itu bengkel saja. So kami bagi apa konsepnya sejalan. So walaupun dalam sini English, dia cakap dalam bahasa Melayu lah, dalam so okay. Apa yang kami nyari ialah overview untuk exchange lah, bukan 2010 ya, tapi daripada awal sampai 2010, daripada exchange yang mula-mula sampai exchange 2010. Lepas tu kita akan pergi kepada keperluan dalam exchange 2010. Maksud dia sebelum kita install exchange 2010, apa yang perlu kita ambil tahu, maksudnya apa dia punya prerequisite untuk install exchange 2010. Lepas tu kita pergi kepada komponen utama dalam exchange 2010. Dalam ini dia banyak lah, dalam lebih kurang 10-11 begitu komponen dia. Tapi kami akan sentuh komponen yang utama sahaja. Yang komponen kecil itu kami tidak akan sentuh lah. Maksudnya mana komponen yang perlu kamu tahu supaya bila kita mengurus tu, bila kita troubleshoot itu exchange, kita senang tahu di mana kita mau cek lah dalam komponen itu. Lepas tu kita akan pergi kepada bagaimana message diurus dalam exchange 2010. Macam mana kita mau apa yang perlu kita tahu tentang mailbox, tentang database, tentang dari message itu jalan daripada user sampai sender sampai kepada dia punya penerima lah, itu yang akan kami apa. Lepas itu apa features lah dalam Exchange 2010, maksudnya apa yang kita boleh buat dalam aplikasi Exchange 2010 selain daripada email, selain daripada calendaring, selain daripada konteks semua itu, apa lagi yang kita boleh buat dengan Exchange 2010. So sebelum macam yang saya cakap tadi, kami tidak akan ajar macam mana mengonfigure dan installingnya. Kami cuma bagi gambaran asas berkenaan dengan apa itu Exchange, apa konsep dia, apa topologi dia, apa keperluan dan penggunaan yang adalah. So history Exchange 2000 Exchange. Bagi dalam program juga, kan presentation dengan lihat baliklah model ataupun software yang lama tadi yang kita pada Exchange. Okay. Kalau kita lihat dari dulu, mungkin kita guna Windows 95. Sebelum adanya Microsoft Exchange ni, ada satu komponen yang kita lakukan software pakai Windows Messaging lah. Okay. Itu antara satu yang terawal lah yang mereka gunakan konsep mailing ni dalam produk-produk Microsoft. Okay.
Windows Messaging tu ataupun dikenali sebagai Exchange 1.0, kita ada satu lagi lah, Exchange 4.0. Tapi tidak banyak perubahan lah dari segi mungkin design gitu, cuma beberapa perubahan baru saja lah. Okay. Dan kalau kita lihat di sini, saya akan mula dengan yang Exchange 5.0 lah, di mana ini yang telah dikeluarkan secara komersial oleh pihak Microsoft. Okay. Dia telah dikeluarkan pada tahun 1997, Mei 23. So, kita lihat apa perubahan yang telah dilakukan terhadap Windows Messaging ni kepada produk Exchange ni. Okay, kalau kita lihat sini, kita ada admin console lah, di mana kita ada satu administrator yang boleh mengawal sistem tersebut lah. Dia akan melihat email-email yang telah dihantar dan telah kita dapat semua itu kan. Dan ada satu yang dipanggil admin console. Dan interface semua tu lah. Dan kita di bahagian 2007 ni dia juga memperkenalkan transport rules, di mana transport rules ni adalah digunakan untuk kita moderate messages lah, macam yang kita punya inbox kita tidak penuh dengan cepat kali gitu kan. Mungkin ada yang setengah tu yang spam, kita pindahkan kepada spam folder gitulah. Okay, so itu untuk transport rules. Dan kita juga ada anywhere access, di mana dengan satu exchange server, kita kalau kita keluar daripada kita punya office, kita boleh akses dari mana-mana sajalah, di mana-mana yang ada web browser. Okay, so itu untuk anywhere access. Dan kita juga telah Microsoft telah memperkenalkan Unified Messaging, di mana Unified Messaging ni dengan adanya teknologi Active Sync juga, kita boleh sync semua kita punya email tu di PDA kita, handphone, okay, komputer rumah, okay, dan dimasukkan dengan Unified Messaging lah. Dan sekarang kita telah beralih kepada Exchange 2010 lah, di mana Microsoft mengatakan bahawa Exchange 2010 ni adalah lebih fleksibel dan dia reliable lah, di mana lebih senang untuk kita buat deployment ataupun yang kita punya installation and configuration lah. Okay. Dan continuous availability, di mana dengan adanya teknologi yang baru tu kan, okay, dengan hardware yang cukup juga, okay, kita boleh mempunyai continuous availability of our mailbox lah, tidak kurang downtime lah maksudnya. Okay. Dan kalau kita boleh lihat juga, ini juga di mana dia ada memperkenalkan manage inbox overload, di mana mungkin message yang tidak penting, okay, dia boleh ada kontrol dengan adanya conversation view, okay. Dan enhance unified messaging, ini yang kita cakap tadi lah, dan anywhere access and collaboration, ada satu lagi produk Microsoft lah, okay, untuk kita berkomunikasi dengan produk-produk Microsoft ini. Dan yang terakhir sini, protection and compliance, okay, di mana komunikasi email kita ataupun kita punya communication dengan dunia luar adalah lebih selamat sekarang dengan adanya beberapa fungsi baru yang akan kami terangkan nanti lah, okay, yang ada dalam Exchange 2010 ni. Okay. Dia juga ada archiving and compliance, saya akan explain dengan lebih lanjut, okay. Dan juga dia ada reporting and others, okay. So kalau kita lihat di bawah, optimize both software and services, okay. Saya teruskan kami teruskan dengan selanjutnya, ambil akan makan, okay. Okay, so itu Action 2010 lah. So dia bermula pada Desember 2009. PM tu maksudnya Release to Manufacturing. Lepas tu General Access dia daripada tahun 2009 juga, tetapi dia telah mula digunakan meluas pada Ogos 2010. So dia Unified Messaging ni dia boleh support sampai 25 language di dunia ni lah, dunia language yang orang guna lah. Lepas tu client language ada 55, server language ada 15. So itu asal kamu tahu kan. So dia itu available in free server edition lah. Maksudnya dia kita boleh install dia dalam 3 server edition, 2010,